Hello. You are now watching the first stage show of Youth with You Season 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifana. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Syariah Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan memaparkan sebuah artikel yang berjudul tentang teori dan prinsip-prinsip yang mendasari pengajaran. Baik teman-teman, pengajaran sendiri didefinisikan sebagai kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ada begitu banyak macam bentuk pengajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Di antaranya menekankan latihan, hafalan, pengulangan, serta pemahaman. Cara atau bentuk pengajaran itu sendiri berasal dari sebuah teori ataupun konsep psikologi tertentu. Bagi guru, untuk mempunyai wawasan yang lebih luas, khususnya tentang pengajaran, hendaknya guru menguasai lebih dalam tentang teori dan konsep itu sendiri. Di sini ada 3 rumpun teori belajar mengajar yang akan dijelaskan. Pertama yaitu tentang rumpun psikologi kekuatan mental. Rumpun psikologi kekuatan mental ini berdasarkan pendapat para ahli menjelaskan peserta didik memiliki kekuatan atau kemampuan yang bersifat mental atau rohania. Kemudian dalam rumpun ini juga terdapat 3 teori lainnya yang memiliki banyak sekali pengaruh terhadap pelaksanaan pengajaran, yaitu seperti psikologi daya, psikologi tanggapan, psikologi naturalisme. Untuk psikologi daya ini memiliki sejumlah daya serta kekuatan yang mana seperti daya mengindra, mengenal, mengingat, menanggap, menghayati, berpikir, merasakan, menilai, dan berbuat. Daya-daya tersebut dapat dikembangkan melalui latihan seperti mengamati benda, gambar, latihan mendengarkan bunyi ataupun suara, latihan mengingat kata-kata, ataupun yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu psikologi tanggapan. Menurut teori ini, tanggapan-tanggapan yang dimaksud yaitu tanggapan-tanggapan yang tersimpan dalam kesadaran melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dibaca, difikirkan, dilakukan, dan sebagainya, yang akan memberikan bekas dalam kesadaran itu sendiri, dan bekas-bekas ini bisa dimunculkan kembali dalam bentuk tanggapan lainnya. Selanjutnya, naturalisme romantik. Teori ini memiliki potensi ataupun kekuatan yang masih terpendam, seperti potensi berpikir, berperasaan, berkemauan, keterampilan, berkembang, mencari dan menemukan sendiri apa yang diperlukan. Yang kedua yaitu tentang rumpun psikologi behaviorisme. Rumpun psikologi ini disebut behaviorisme karena sangat menekankan tentang behavior, yaitu tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Dalam rumpun psikologi ini ada 3 teori belajar, yaitu psikologi asosiasi atau koneksionisme, selanjutnya conditioning, dan yang ketiga operant conditioning. Untuk yang pertama yaitu tentang psikologi asosiasi. Dalam psikologi asosiasi ini, tingkah laku individu atau tidak lain adalah suatu hubungan antara rangsangan dengan jawaban stimulus respon. Kedua yaitu psikologi conditioning. Psikologi conditioning ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari psikologi asosiasi, yang mana dalam teori ini berpendapat belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap suatu kebiasaan. Untuk yang ketiga yaitu psikologi penguatan atau operant conditioning. Dalam psikologi ini kelanjutan dari conditioning. Kalau di conditioning itu diberi kondisi adalah stimulusnya, sedangkan pada teori ini penguatan yang dikondisikan, yang diperkuat adalah responnya.
ketiga yaitu rumpun psikologi kognitivitas Gestalt. Dalam teori psikologi ini bersifat molar atau cenderung menekankan keseluruhan yang terpadu. Menurut para ahli tentang teori ini yaitu seperti alam kehidupan manusia dan perilaku manusia selalu merupakan keseluruhan atau suatu keterpaduan. Ada 3 teori dalam psikologi ini, diantaranya seperti psikologi Gestalt, psikologi kognitif, psikologi medan. Untuk psikologi Gestalt memiliki sebuah prinsip yang menekankan keseluruhan dan keterpaduan serta keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan yang bermakna. Selanjutnya, untuk psikologi kognitif lebih menekankan pada proses mengetahui, yaitu menemukan cara-cara ilmiah dalam proses mental yang terlihat dalam sebuah upaya mencari dan menemukan pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang psikologi medan. Dalam teori ini individu selalu berada dalam suatu medan atau suatu lapangan yang mana diantaranya seperti lapangan fenomenal ataupun lapangan psikologi. Dalam medan ini ada suatu tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik, tetapi untuk mencapainya selalu menemukan hambatan. Untuk selanjutnya, dalam setiap teori belajar pasti memiliki prinsip-prinsip belajar mengajar, yang mana itu bisa sama ataupun berbeda dengan prinsip atau teori lainnya. Dalam pelaksanaan belajar mengajar di kelas, guru umumnya tidak hanya menggunakan satu prinsip atau metode mengajar, tetapi menggunakan beberapa metode serta prinsip mengajar. Ada beberapa prinsip pengajaran yang secara relatif berlaku umum, diantaranya seperti prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, ketiga prinsip minat dan kebutuhan, lalu prinsip aktivitas, serta yang terakhir prinsip motivasi. Untuk yang pertama tentang prinsip perkembangan, mengenai kemampuan anak ataupun peserta didik pada jenjang usia dan tingkat kelas yang berbeda-beda. Di sini guru hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut, dan seorang guru harus sudah cukup memahami, menguasai serta memiliki kesabaran apabila pada suatu saat ada 1-2 peserta didik belum memperlihatkan kemampuan dan dikatakan kemajuannya belum meningkat. Kedua yaitu tentang prinsip yang berdasarkan perbedaan individu. Dalam prinsip ini guru harus mengerti benar adanya tentang keragaman ataupun ciri-ciri dari para peserta didik, baik dalam menyiapkan serta menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas serta bimbingan. Guru hendaknya menyesuaikan dengan perbedaan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu prinsip berdasarkan minat serta kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, setiap peserta didik memiliki minat serta kebutuhan sendiri-sendiri. Guru harus bisa menyiapkan bahan ajaran dengan cara penyampaian yang sedapat mungkin disesuaikan dengan minat serta kebutuhan peserta didik. Walau hampir tidak mungkin menyesuaikan pengajaran dengan minat serta kebutuhan, tetapi setidaknya semuanya harus dapat dipenuhi. Untuk yang keempat yaitu prinsip berdasarkan aktivitas peserta didik. Mengajar merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh guru agar peserta didik belajar. Dan dalam pengajaran, peserta didik merupakan sebuah subjek, di mana peserta didik dikatakan sebagai pelaku kegiatan belajar. Agar peserta didik berperan sebagai pelaku belajar dalam kegiatan belajar, tentunya guru harus merencanakan sebuah pengajaran yang menuntut peserta didik banyak melakukan aktivitas belajar. Untuk yang terakhir yaitu prinsip berdasarkan motivasi. Motif disebut sebagai sebuah dorongan atau suatu tenaga yang berada pada diri individu ataupun peserta didik yang mendorongnya untuk berbuat mencapai sebuah tujuan. Motivasi sendiri memiliki peran penting yang cukup besar dalam upaya belajar mengajar. Tanpa motivasi, peserta didik hampir tidak mungkin melakukan kegiatan belajar mengajar.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu membangun motivasi belajar peserta didik. Di antaranya menggunakan cara ataupun metode dari media pembelajaran yang banyak variasinya. Kedua, memilih bahan yang menarik minat serta kebutuhan peserta didik. Ketiga, memberikan sasaran belajar yang mana sebagai penentu lulus atau tidaknya peserta didik. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk sukses. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keenam, mengadakan persaingan yang sehat. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari artikel